Baru Dr. Abdul Muta'ali ketika air laut akan disemprotkan ke 500 km berpekan-pekan menurut beliau. Tapi apa yang akan terjadi? Hujan mengguyur Gaza luar biasa. Saya tidak bayangkan itu tank-tank itu bisa jalan nggak di atas air gitu ya. Sementara Biden sudah uring-uringan sawah. Walhasil makar apa yang sedang terjadi? Silakan Dr. Abdul Muta'ali, perkembangan dari jalur Gaza. Betul. Baik, terima kasih Pak Aisan. Jadi sebetulnya bocoran ada 5 pompa air yang disiapkan untuk membanjiri terowongan-terowongan Hamas itu datang pertama kali oleh Wall Street Journal ya. Jadi dia dapat bocoran bahwa ada diskusi di Pentagon bahwa Amerika menginginkan perang ini cepat usai dengan cara untuk menghabiskan semua pejuang-pejuang Palestina yang ada di bawah tanah. Jadi isu ini sebetulnya sudah lama Pak Ihsan, sejak Ehud Barak itu menjadi Perdana Menteri Israel begitu. Nah, dia sempat diskusi dengan pemimpin IDF. Ini bagaimana kira-kira kalau terowongan yang jumlahnya 30.000 itu yang panjangnya 2.200 ya kilometer ya. Ini dibangun sudah lama dan tentu pejuang Palestina sudah memprediksi ya kira-kira akan terjadi respon apa begitu ketika terowongan ini jadi, kemudian titik lemahnya di mana. Maka titik-titik lemah itu sudah disiapkan, termasuk ketika Zionis Israel itu akan memasukkan air ke terowongan-terowongan tersebut begitu. Nah, diskusi antara Ehud Barak itu dengan ketua IDF kala itu menutup proposal yang dana disiapkan bertriliun-triliun dolar untuk membanjiri terowongan-terowongan itu dengan air. Percuma. Kenapa? Percuma. Kenapa? Karena ketika jangankan 5 pompa air yang disiapkan Pak Ihsan sekarang ini ya, ada 50 pompa, ada 500 pompa, 5.000 pompa, itu percuma. Kenapa? Karena air itu akan balik ke Tel Aviv. Jadi justru yang akan kebanjiran, yang tenggelam itu Tel Aviv. Begitu. Jadi lanjut. Sangat panjang. Walaupun memang awalnya terowongan itu hanya untuk memasukkan bantuan kemanusiaan, makanan, obat-obatan dari Mesir. Tapi kan kita tidak tahu titik Mesirnya di mana kan begitu. Nah, sekarang itu yang menarik adalah terowongan itu sampai ke beberapa titik, bahkan ratusan titik itu di Tel Aviv, ratusan titik sekarang yang dikuasai oleh Israel. Jadi kata Ehud Barak, kita tutup proposal pompa air ke terowongan-terowongan. Kenapa? Percuma saja. Ya, padahal Pak Ihsan ya, kita baca, kita menyaksikan di YouTube di mana Muhammad Daif dan pejuang-pejuang Palestina itu memberikan ruang ya ke Al Jazeera, ke Sputnik News untuk melakukan reportase langsung. Ini terowongan kami, ini metro kami. Tapi luar biasa ya, Zionis tidak bisa menembus di mana terowongan itu. Ya. Jadi mengingatkan Amerika dengan Vietnamnya begitu ya. Betul. Jadi Ehud Barak saja sudah bilang yang dilakukan oleh Amerika. Jadi Amerika itu ketika melakukan veto gencatan senjata kemarin Pak Ihsan, rupanya dia sudah menyiapkan agenda ini. Kata Ehud Barak, nggak usah. Saya ketika menjadi Perdana Menteri ini merugikan. Kenapa? Yang tenggelam Tel Aviv, yang tenggelam kami ini. Ini luar biasa. Jadi itu terowongan itu bukan sekedar terowongan. Di situ ada nilai riset yang luar biasa. Di situ ada kecerdasan yang luar biasa. Di situ ada ketangguhan yang luar biasa. Mereka sudah memikirkan lah. Jadi terowongan ini titik lemahnya di mana? Kalaupun terowongan ini dibombardir, diairkan, justru yang rugi adalah Tel Aviv itu sendiri. Ya, apalagi di luar rencana, tahu-tahu hujan sedemikian deras. Saya kan bilang tadi, apa itu panser bisa jalan di tengah hujan yang membanjiri sebagian wilayah. Ini menyebabkan komandan hujan itu Pak Ihsan. Ya. Lanjut. Hujan itu yang terjadi di Gaza sekarang ini
untuk yang sekian kali gagalnya teknologi Zionis untuk memindahkan air hujan dari Gaza ke Tel Aviv. Oh. Ya, mereka kan meminta, mereka bikin apa itu, bikin teknologi yang luar biasa agar hujan itu tidak terjadi di Gaza. Yang pertama, yang pertama tujuannya agar masyarakat Gaza tidak mendapat suplai air bersih. Yang pertama. Jadi kan sudah disiapkan itu oleh para pejuang Palestina bahwa kalau turun hujan itu airnya akan disiapkan, kemudian mungkin disuruh seperti apa agar menjadi minuman air bersih. Yang kedua itu kalau jalur Gaza hujan, maka serangan darat ini akan terganggu besar-besaran. Iya, ini kan Jadi, Tel Aviv Gaza ini kan 70-an kilometer kalau nggak salah gitu. Ya, jaraknya antara 50 sampai 70, deket aja Pak Ihsan. Betul. Iya, Jakarta Deket aja, Bogor Pak lah Ihsan. sini kan, betul. Jakarta Bogor, betul. Iya. Nah, jadi jangan di apa ya? Memang kalau tidak mengikuti, tidak paham terkait metro itu, gampang aja untuk apa ya? Untuk melit, untuk menghancurkan pejuang Palestina. Air dimasukkan aja ke situ, tapi tidak sesederhana itu. Ehud Barak ya, itu kan luar biasa. Bencinya sama lah seperti Benjamin Netanyahu. Sekarang dia melakukan kebencian kepada IDF, pada Benjamin Netanyahu ya karena mungkin ya karena apa itu? Saingan. Politik saja, oposisi saja kan begitu. Jadi ini sebetulnya untuk yang kesekian kali Pak Ihsan memompa air laut dimasukkan ke terowongan-terowongan itu. Nah, saya kira ini bentuk keputusasaan yang luar biasa. Bukan hanya IDF, bukan hanya elit IDF ya, bukan hanya elit Zionis, tetapi juga bentuk keputusasaan Amerika, bentuk keputusasaan dan sekutunya kan begitu. Jadi kenapa? Karena tentara Amerika ini luar biasa. Kemarin saya bilang itu kan 2.000 serdadu Pak Ihsan. Itu yang tewas 750. Amerika itu belum mengakui bahwa separuh tentaranya sudah tewas. Separuh Pak Ihsan. Oh, ini menyebabkan separuh dari 2.000 itu. Ya, dari 2.000 itu separuh tewas. Jadi sebetulnya gencatan senjata yang diveto oleh Amerika itu bentuk Amerika mau ditaruh di mana nih mukanya? Ya, Reuters kan baru saja mengatakan Israel kalah, Zionis kalah. Ini Reuters. Narasi ini jarang Pak Ihsan diungkapkan oleh Reuters. Ya, ini untuk menjaga muka seorang Netanyahu nampaknya sedemikian besar yang dikorbankan dari percaturan ini. Apa yang akan, dan sudah hampir 20.000 lebih syahid di jalur Gaza di tengah-tengah pergolakan. Tapi hampir susah orang mengetahui berapa yang tewas di pihak Israel. Dr. Abdul Muatir, terakhir update-nya Pak. Baik Pak Ihsan, Jerusalem Post ya. Jerusalem Post memang dengan Haaretz itu objektivitas beritanya lebih tinggi Haaretz ya. Tapi Jerusalem Post itu baru saja bilang bahwa yang tewas dari pihak Israel itu di angka 10.000. Itu luar biasa. Dari 10.000 itu 75%-nya tentara ADF. Dia mengambil data kemarin yang saya ungkapkan itu. Peti mati yang digunakan di rumah sakit tentara, marinir itu 7.500 sudah digunakan Pak Ihsan. Ya, kalau Haaretz bilang lebih banyak lagi. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena terowongan ini kan itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi ini semacam labirin yang luar biasa. Titiknya banyak sekali begitu. Nah, yang paling ditakutkan oleh mereka ini terowongan ini itu bukan hanya masuk ke Tel Aviv, tapi ada beberapa negara itu labirin dari Hamas ini sudah masuk. Kenapa? Karena sebagian elit Hamas itu melakukan kunjungan ya ke berbagai negara. Di negara tetangga itu nggak pakai helikopter Pak Ihsan, tetapi pakai lift bawah tanah. Masya Allah. Terakhir Pak Dr. Abdul Mutali, walaupun beberapa pendengar sudah mau kasih yang panjang dong Dr. Abdul Mutali, tapi ya kita mesti berbagi. Apa yang ingin Dr. Abdul Mutali ingatkan dari kisah ini yang sudah masuk ke bulan ketiga, belum pernah pertempuran sampai bulan ketiga begini. Silakan sebagai penutup Dr. Abdul Mutali, silakan. Ya, kalau kita membaca buku Kofinho Pak Ihsan ya terkait apa itu silat Cina, itu silat Cina itu jurus pamungkasnya itu jurus mabuk.
Ya, jurus mabuk. Orang kalau sudah mabuk maka hilang kontrolnya.